Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7442 sampai bab 7443. Xiao Changkun selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk pamer, dan jika tidak ada kesempatan, dia akan memaksakannya. Dalam pandangannya, orang ini saat ini benar-benar berada dalam genggamannya. Bukankah kau bilang kunci mobil Rolls-Royce-ku palsu? Baiklah, aku akan menunjukkan seperti apa kunci Rolls-Royce yang asli. Pria parubaya bermargali mengambil kunci Rolls-Royce, memainkannya di tangannya, menekan tombol di atasnya, lalu tertawa mengejek dan melemparkannya kembali ke Xiao Changkun, sambil berkata dengan nada meremehkan, barang palsu sialan ini dibuat dengan sangat baik, bukan? Bukan dari Pinduoduo, aku yakin, mungkin dari Taobao, ya? Xiao Changkun tidak menyangka dia akan tiba-tiba melempar kunci itu kembali. Karena takut menjatuhkannya, dia meraba-raba di udara beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menangkapnya. Lalu membentak dengan marah, "Hei, ada apa denganmu? Tidak punya sopan santun sama sekali. Belum pernah melihat dunia, ya? Aku menunjukkan kunci mobilku kepadamu untuk memperluas wawasanmu, dan kamu hanya melemparnya kembali? Jika rusak, apakah kamu sanggup membayarnya?" Pria parubaya itu mencibir, "Barang tiruan murahan? Apa yang harus dibayar?" Alan, yang berdiri di dekatnya, mengumpat dengan marah, "Buka matamu yang berdarah itu dan lihat, ini kunci Rolls-Royce asli." PFFT. Pria itu mengejek, "Membodohi siapa? Kau pikir aku tidak melihat kalian berdua keluar dari wahana Didi?" Xiao Changkun langsung membalas, "Aku tidak ingin menyetir hari ini, oke? Kita akan pergi berlibur ke luar negeri, meninggalkan mobil di bandara untuk menghindari goresan atau penyok, jadi aku naik taksi. Apa salahnya?" Pria itu memutar matanya ke arah pasangan itu, sambil menyeringai, "Kalian bertentangan dengan diri kalian sendiri. Kalian bilang kalian akan pergi ke luar negeri, tidak menyetir, naik taksi ke bandara, jadi untuk apa membawa kunci mobil? Apa gunanya membawanya ke luar negeri? Katakan padaku." Aku. Xiao Changkun terdiam, kehilangan kata-kata. Para penonton tertawa mengejek. Meskipun sikap pria itu nakal dan tak tahu malu, logikanya tampaknya masuk akal. Jika Anda bepergian ke luar negeri dan tidak berencana untuk menyetir, apa gunanya membawa kunci mobil di saku? Itu hanya risiko kehilangan, tidak lebih. Mungkinkah membawa kunci ke luar negeri hanya untuk pamer? Semua orang merasa ini tidak sesuai dengan citra pemilik Rolls-Royce yang bermartabat. Perilaku rendah seperti itu mungkin bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh pemilik Rolls-Royce yang bergengsi. Melihat Xiao Changkun terdiam, lelaki itu merasa telah menyinggung perasaannya dan memanfaatkan kesempatan itu. "Menurutku, kawan, di usiamu, mengapa begitu terobsesi dengan penampilan? Apakah kamu memiliki Rolls-Royce atau tidak? Mengapa harus membawa kunci untuk penerbangan ke luar negeri?" Dia menepuk-nepuk sakunya dengan kedua tangan, sambil menyeringai, "Lihatlah aku, seorang pemilik Bentley yang terhormat dan bermartabat, tetapi apakah aku membawa kunci mobilku? Tidak. Aku akan pergi ke Maladewa, apa gunanya kunci mobil? Lagi pula, aku seorang pria dengan seorang sopir, siapa sih yang membeli Rolls-Royce dan mengendarainya sendiri? Oh, benar juga. Apakah Anda berharap pada petugas keamanan? Ketika mereka meminta Anda mengosongkan kantong, Anda akan mengeluarkan kunci Rolls-Royce dan membantingnya, sambil berpikir itu akan membuat Anda terlihat baik? Begitukah?" Seperti anak kecil yang rencananya terbongkar, wajah Xiao Changkun memerah dan dia tergagap. Aku tidak melakukannya. Aku hanya tidak sengaja menaruhnya di sakuku." PFFT. Pria itu mencibir, "Wajahmu merah, siapa yang akan percaya?" Dia mendesah, "Sobat, aku sarankan kamu untuk tetap rendah hati saat keluar, jangan membanggakan diri di mana-mana, nanti kamu ditertawakan. Anak-anakmu ada di sini, Meskipun kamu tidak peduli dengan wajahmu sendiri,
Pikirkan wajah mereka, ya? Xiao Changkun, yang tidak pernah berlidah tajam, merasa sama sekali tidak mampu membantah. Rasa frustrasinya memuncak. Ia mengeluarkan ponselnya, menundukkan kepala, meraba-raba mencari sesuatu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. M. Alan, yang tidak pernah menerima penghinaan seperti itu, meletakkan tangannya di pinggul dan melotot, mengemudikan Bentley yang jelek dan bertingkah angkuh. Coba tanya-tanya, suamiku dulunya adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Jinling. Tanya saja siapa yang tidak tahu dia mengendarai culinan edisi 2B. Xiao Changkun buru-buru mengoreksi, bukan 2B, bukan 2B, tapi BB, culinan edisi BB. M. Alan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sama saja, bukan? Artinya sama saja. Pria itu jelas tidak menganggap serius M. Alan, menoleh ke Xiao Churan sambil tersenyum sinis. Nona, ini pasti orang tuamu, ya? Bantulah mereka dan katakan, di usia mereka, mereka seharusnya tidak bersikap sombong. Setelah itu, ia memanggil wanita cantik di sampingnya. Sayang, ayo kita pergi. Melewati bea cukai dan bersantai di ruang tunggu kelas 1. Sang istri, melihat suaminya menang, merasa sangat bangga, dan berkata dengan nada menggoda, "Baiklah sayang, sudah kubilang, jangan berdebat dengan orang miskin, kamu tidak bisa berargumen dengan mereka." Pria itu tertawa terbahak-bahak, memeluk wanita itu, dan berlalu dengan gembira. Saat dia pergi, Xiao Changkun mendongak, berteriak marah pada sosoknya yang menjauh. "Hei, jangan pergi. Lihat ini, fotoku dengan mobilku. Lihat. Lihat apakah itu culinan, lihat apakah aku sedang membual." Melihat lelaki itu bahkan tidak menoleh ke belakang, Xiao Changkun menghentakkan kakinya dengan marah. "Lihat, maukah kau? Buka matamu yang berdarah itu dan lihat dengan benar." Xiao Churan, yang malu, melangkah maju. "Ayah, sudah cukup, berhenti mengungkitnya. Ayah seharusnya tidak membawa kunci mobil itu sejak awal." Rasa malu Xiao Churan bukan karena dilirik atau diejek oleh orang asing, tetapi karena orang tuanya memamerkan hal-hal yang diperoleh melalui status Ye Chen di depan umum, yang terasa sangat memalukan. Terutama mengetahui bahwa mereka mengatakan tidak akan menyetir ke bandara, tetapi ayahnya diam-diam mengantongi kunci mobil. Dia tahu persis apa yang sedang direncanakannya. Pria parubaya itu benar sekali. Ayahnya pasti mengira membawa kunci itu akan menambah kilau pada citranya saat dia mengeluarkannya. Perilaku sia-sia seperti itu membuat Xiao Churan sangat kecewa. Ye Chen tidak terpengaruh, tetap diam. Sebagian besar menganggap kejenakaan ayah mertuanya yang membawa kunci itu lucu. Puas melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Melihat baik putri maupun menantunya tidak mendukungnya, Xiao Changkun merasa mukanya memerah, menyadari bahwa mengambil kunci secara diam-diam memang agak kekanak-kanakan. Apa yang awalnya merupakan liburan yang menyenangkan berubah menjadi masam karena ejekan orang asing, membuat Xiao Changkun benar-benar tertekan. Melihat kunci Rolls-Royce di tangannya, harta yang biasanya memberinya kepuasan seperti itu kini terasa seperti kentang panas, tidak boleh disimpan atau dibuang. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Presiden PI. "Hei, PI tua, kamu di mana? Aku pergi berlibur hari ini, tidak menyetir, tetapi tidak sengaja membawa kunci mobilku. Bagaimana kalau kamu berikan aku alamatmu? Aku akan meminta kurir lokal untuk mengirimkannya, kamu simpan saja untukku." Presiden Pei bingung, kalau bawa, simpan saja, tidak berat. Kalau dikirim ke saya pakai kurir, itu biaya tambahan, apa gunanya? Xiao Changkun berkata dengan enggan, "Kau tahu betapa mencoloknya kunci itu? Aku tidak ingin orang lain melihatnya, ya? Kalau tidak, di bagian keamanan, aku harus mengeluarkannya, dan mereka akan mengira aku sengaja pamer." Pei dengan santai menyarankan, "Taruh saja di dalam kopermu, jangan dikeluarkan, petugas keamanan tidak akan menyuruhmu mengeluarkan kunci mobil dari tasmu untuk diperiksa." Xiao Changkun menghela napas, benar-benar putus asa. "Baiklah kalau begitu, aku akan memasukkannya ke dalam tas, tutup teleponnya sekarang, Pei tua." Dia mengakhiri panggilannya, membuka resleting tas jinjing kecilnya, dan dengan ekspresi jijik, memasukkan kunci Rolls-Royce melalui celah. Ye Chen merasa geli, tetapi menahan tawanya.
Melihat Xiao Changkun menyortir kunci, dia melambaikan tangan, "Baiklah, sudah terlalu lama, ayo masuk." Bersambung.